Halo, perkenalkan nama saya Razan Fadurrahman, NIM 2802451213. Hari ini kita akan membahas studi kasus dari mata kuliah IT Infrastruktur dengan judul kasus Integrated Smart Poultry Ecosystem 2.0. Ada beberapa kondisi yang menjadi penghalang untuk kemajuan dari perusahaan ini. Yang pertama, lokasinya ada di pinggiran kota Bandung, sementara manajemennya ada di kota Jakarta. Yang kedua, sebenarnya mereka menggunakan internet satelit, tapi internet satelit itu mahal dan terbatas. Dan yang terakhir, sinyal 4G yang paling dominan mereka gunakan justru tidak stabil. Dengan infrastruktur lokal yang terbatas, para direksi di Jakarta menginginkan data yang real time. Pertanyaannya, dengan kondisi tersebut, kira-kira model deployment apa yang harus kita gunakan? Apakah kita harus menggunakan private infrastruktur, atau justru lebih baik menggunakan public cloud? Jawabannya, tidak keduanya. Menurut kami, hybrid cloud adalah cara yang paling efektif. Dengan hybrid cloud, kita akan menggabungkan private infrastruktur yang ada di kandang dengan public cloud yang bisa terdiri dari AWS, Azure, atau Google. Setidaknya ada dua fungsi yang bisa kita ambil dari penggunaan hybrid cloud di kandang ini. Yang pertama, ada local reliability yang akan memungkinkan kandang tetap beroperasi walaupun internetnya mati. Yang kedua, ada cloud accessibility. Nanti direksi di Jakarta akan bisa mendapatkan data yang real time melalui iPad mereka. Nanti tidak semua data akan dikirimkan ke direksi di Jakarta. Maka data akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada pemrosesan lokal atau data yang akan diolah di kandang. Prosesan ini terbagi ke dalam tiga hal. Yang pertama, ada raw data sensor yang isinya adalah tentang suhu, kelembaban, atau pakan per detik. Yang kedua, ada real-time action, seperti menyalakan kipas atau memberikan pakan otomatis, tanpa ada delay walaupun sinyalnya nggak stabil. Yang ketiga, ada filtering untuk menyaring data sampah dan hanya menyimpan data-data yang anomali. Selanjutnya ada pemrosesan pusat atau data-data yang akan dikirimkan ke direksi di Jakarta. Pertama, ada data aggregate. Isinya laporan harian atau mingguan untuk tren bisnis bagi direksi. Yang kedua, ada high level AI insight yang akan memberikan notifikasi potensi wabah yang mudah diolah sama AI. Dan yang ketiga, ada data transparansi yang isinya nanti ada data hasil panen yang akan diupload ke sistem blockchain dan bisa diakses oleh para konsumen. Nah, sebenarnya apa sih alasan nggak ngirim semua datanya ke cloud? Setidaknya ada 3 alasan untuk hal ini. Pertama, ada cost efficiency. Dengan nggak ngirim semua datanya ke cloud, kita bisa lebih hemat bandwidth buat bayar internet satelit. Yang kedua, ada latency and reliability yang memungkinkan kita untuk menghindari potensi lumpuh ketika internet 4G-nya hilang. Dan yang ketiga, ada data traffic. Dengan tidak mengirimkan semua datanya ke cloud, kita bisa mengurangi beban kerja dari server cloud dari data-data yang nggak perlu. Nah, mungkin sekian penjelasan nomor 1 dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang model layanan cloud yang paling efisien untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Untuk kebutuhan A, perusahaan membutuhkan aplikasi dashboard monitoring dan HRD yang siap pakai tanpa perlu coding ulang. Layanan yang disarankan adalah software as a service. Alasannya, dengan menggunakan layanan software as a service, perusahaan cukup berlangganan aplikasi yang sudah jadi, seperti ERP berbasis cloud dan HRIS berbasis cloud. Dengan menggunakan layanan ini, tim IT tidak perlu memikirkan instalasi, pembaruan software, ataupun keamanan server karena semuanya sudah dikelola oleh vendor. Untuk kebutuhan B, perusahaan membutuhkan lingkungan untuk tim data scientist mengembangkan dan melatih model AI untuk memprediksi penyakit ayam tanpa perlu merakit server GPU fisik. Layanan yang disarankan adalah platform as a service. Alasannya, dengan menggunakan layanan platform as a service, tim data scientist akan mendapatkan platform siap pakai tanpa harus melakukan hardware maintenance atau konfigurasi sistem yang rumit. Untuk kebutuhan C, perusahaan membutuhkan backup storage untuk video CCTV. Layanan yang disarankan adalah infrastructure as a service. Alasannya, dengan menggunakan layanan infrastructure as a service, perusahaan hanya perlu membayar kapasitas yang digunakan tanpa perlu membeli hard disk fisik dalam jumlah besar yang membutuhkan ruang dan listrik di kantor. Baik, perkenalkan nama saya Fatki Ahmad Fauzi dengan NIM 2802433395.
Di sini tuh saya kebagian untuk mengerjakan soal nomor 3, yaitu bikin diagram dan lain-lainnya lah. Tapi sebelum saya masuk ke penjelasan nomor 3, di sini saya membuat perangkat IoT kecil-kecilan sesuai dengan apa sih namanya, si tugas besar yang Bapak berikan. Ini tuh saya tuh membuat perangkat IoT untuk cek suhu dan kelembaban dari suatu kandang, bisa ruangan. Nah, apa aja modul-modul dan komponennya saya akan jelaskan. Jadi ini tuh modul DHT11 untuk nangkep sensor untuk sensor buat nangkep si suhu dan kelembabannya. Ini ada antena untuk nangkep sinyal. Lalu masuk ke sini, di sini tuh ada modul step up. Ini tuh buat naikin si tegangan listrik dari si baterai ke si modul ESP32-nya. Dan ini tuh juga yang ini buat buat cadangan baterai kalau misalkan si PLN-nya tuh mati atau listriknya tuh mati. Lalu di sebelah kirinya ada sebelah kirinya ada modul cas baterai. Lalu di bawahnya ada baterai, terus di sini ada modul ESP32-nya. Kalau yang bawahnya tuh ini tuh extensionnya. Lalu di sini kabel biru ini tuh buat nyambungin si ESP32-nya ke komputer. Nah, ini tinggal dicolokin ke komputer. Lalu apalagi ini tuh buat ngecas si baterainya. Jadi ntar kalau misalkan baterainya habis bisa dicas ke sini pakai kabel ini. Jadi tinggal dimasukin ke sini. Lalu ini kabelnya. Kabel yang coklat tuh untuk kabel yang coklat sama yang hitam tuh buat power plus minusnya. Kalau yang putih itu buat kabel datanya. Sekian sih yang saya pakai. Oh iya, kalau misalkan itunya saya pakai Arduino IDE yang cloud. Terus saya juga sempat pakai Blink buat visualisasinya. Tapi nggak tahu kenapa si ESP32-nya tuh nggak connect mulu ke Blinknya. Jadi saya pakai localhost buat nampilin si data dari sensornya ke localhost gitu. Oh iya, nanti untuk nama komponen yang lebih jelasnya nanti saya akan cantumkan di sini mungkin. Ya, di sebelah sini. Ya, makasih Pak. Di sini saya akan tes sensor suhu dan kelembapannya. Ini untuk di Arduino-nya sudah berhasil. Sudah berhasil. Terus juga tadi saya udah bikin si localhost-nya. Karena tadi tuh saya pakai billing tuh banyak errornya, jadi gak connect mulu, offline mulu, gak bisa online susahnya. Nah, ini perangkatnya. Nanti saya juga akan tes kalau misalkan listriknya mati dan enggak. Ini kita tes dulu si listriknya pas masih hidup. Nah, jadi kan si temperaturnya masih 27,6 Celcius, sementara si humidity-nya 73%. Oke, kita tes pakai hair dryer ya. Ini sensornya yang ini pakai DHT11. Coba. Oke, bisa terlihat ya temperaturnya naik dan humidity-nya pelan-pelan drastis menurun. Oke. Kalau misalkan tidak pakai hair dryer lagi, bakal kembali normal seperti semula, tapi membutuhkan waktu karena DHT11 ini akurasinya tidak terlalu tepat seperti DHT22 dan sebagainya. Oke, sekarang saya bakal coba kalau misalkan listriknya mati. Nah, ini tuh jadi yang ini tuh yang ini tuh buat ngecas ke baterainya ke sini. Kita cabut. Oke, sudah dicabut yang ini. Terus biar memperhatikan lagi kan ini ngecas ke sini. Aduh, maaf berantakan. Nah, kabel ini kita cabut dan masih nyala ya. Tuh lampu indikatornya masih nyala. Kita coba lagi tes si temperatur sama humidity-nya apakah masih berjalan. Kita pakai hair dryer lagi.
coba apakah menurun, humidity dan temperaturnya akan naik. Oke, dan ternyata langsung nurun ya, cuma tadi nggak kayak tadi, apa sih namanya, nggak bertahap, tapi itu langsung tiba-tiba yang temperatur naik dan humidity-nya langsung menurun drastis. Oke, jadi kesimpulannya kalau misalkan listriknya padam, ini tuh masih bisa berjalan. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu mekanisme pengiriman data dan arsitektur infrastruktur IoT, serta bagaimana jika internetnya mati selama 3 jam. Di studi kasus peternakan ayam, di mana si manajemen Jakartanya tuh pengen memantau kondisi kandang ayamnya tuh secara real time di dashboard berbasis cloud. Sebagai dasar perancangan sistem, saya tuh menggunakan referensi dari jurnal Malika et al. Tahun 2022 yang membahas juga tentang monitoring suhu dan kelembapan kandang ayam berbasis IoT. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan dari sensor, gateway, lalu ke server itu tuh efektif untuk pemantauan kondisi kandang secara berkelanjutan. Nah, sistem yang saya rancang tuh mengadopsi konsep yang serupa, namun dikembangkan lebih lanjut dengan memanfaatkan cloud-based IoT platform agar dapat diakses secara near real time oleh manajemen di Jakarta. Cuma saya tuh membedakan bahwa kalau yang di referensi ini tuh menggunakan local host, sementara saya menggunakan cloud based IoT. Nah, saya akan menjelaskan mekanisme pengiriman datanya dari awal sampai akhir. Secara umum, mekanisme pengiriman datanya itu dimulai dari sensor suhu di kandang, lalu data yang udah dikumpulkan oleh si sensornya itu dikirim ke Edge IoT Gateway. Nah, gateway itu bakal ngirimin data ke cloud melalui AWS IoT Core menggunakan protokolnya itu yaitu MQTT over TLS. Yaitu TLS itu Transaction Layer Security. Nah, lalu data bakal diproses oleh IoT Rules dan disimpan ke time series database, yaitu saya tuh menggunakan Dynamo database. Selanjutnya dari database itu bakal ke dashboard backend mengambil data dari database dan menampilkannya pada dashboard web yang bakal diakses oleh direksi yang ada di Jakarta. Saya akan menjelaskan tentang diagramnya. Oke, dari yang paling awal di kandang ayam, yaitu ada sensor DHT22. Ada dua, harusnya ada banyak karena untuk 50.000 ayam itu tuh memerlukan lebih dari 2 sensor harusnya. Jadi di sini saya akan memvisualisasikan 2 saja. Nah, sensor DHT ini tuh bertugas untuk mengukur kondisi lingkungan secara periodik, terutama biasanya satu data tuh di recordnya atau di apa sih namanya, disimpannya setiap 30 sampai 60 detik, khususnya suhu kandang yang berpengaruh langsung kepada kesehatan ayam. Nah, sensor ini tuh gak terhubung langsung ke internet karena mereka tuh udah berkomunikasi satu sama lain dengan gateway menggunakan protokol RS485. Nah, lanjut dari sensor ke Edge IoT Gateway. Nah, kenapa pemilihan protokolnya itu RS485? Karena RS485 ini tuh didasarkan terhadap study case yang Bapak kirim, yaitu si kandangnya tuh kan si sensornya tuh harus banyak, dan itu tuh cocok buat RS485. Oh iya, yang lain selain RS485 juga tadinya tuh saya mau pakai protokol LoRa, tapi nggak jadi karena LoRa tuh nggak tahan cuaca ekstrim kayak RS485. Terus juga RS485 itu tahan banget buat gangguan listrik, dan ya yang tadi dia tuh bisa menghubungkan banyak sensor dengan jarak yang jauh, sementara yang LoRa tuh nggak bisa. Jadi RS485 itu cocok buat lingkungan kandang ayam.
Nah, kenapa nggak pakai wifi? Karena kalau pakai wifi itu kurang stabil di lingkungan kandang ayam dan juga boros energi. Lanjut ke oh iya, yang Edge IoT Gateway-nya. Nah, yang Edge IoT Gateway ini tuh berfungsi sebagai pusat pengumpulan data dari seluruh sensor. Jadi tadi kan sensor-sensornya itu tugasnya buat membuat datanya per periodik gitu, 30 sampai 60 detik. Nah, data-data ini tuh dikomunikasikan lewat RS485 lalu dikirimkan ke Edge IoT Gateway. Nah, si gateway ini juga bakal melakukan normalisasi data, lalu memberikan timestamp, serta menyimpan data sementara secara lokal. Nah, kenapa melakukan timestamp dan menyimpan data secara lokal? Karena apabila koneksi terputus, kayak yang tadi yang Bapak kirimkan, gateway itu bakal nyimpan data di penyimpanan lokal dan mengirimkannya kembali ke cloud ketika koneksi kembali normal. Lanjut ke dari gateway ke router firewall, lalu ke internet. Oke, sebentar. Nah, gateway itu terhubung ke internet melalui router yang dilengkapi dengan firewall. Firewall ini tuh berfungsi sebagai lapisan keamanan pertama untuk membatasi lalu lintas jaringan dan mencegah akses yang tidak sah dari luar. Nah, koneksi internet utama yang digunakan adalah kalau yang primary itu Starlink, kalau yang secondary-nya tuh 4G LTE, sehingga memungkinkan pengiriman data dari lokasi peternakan yang berada di daerah terpencil. Lanjut dari internet ke cloud AWS. Nah, di sini tuh setelah melewati internet, data dari gateway itu bakal diterima oleh AWS IoT Core yang berperan sebagai MQTT endpoint di sisi cloud. AWS IoT Core itu juga bertugas menerima data dari perangkat IoT secara aman menggunakan protokol MQTT over TLS, yaitu transaction layer security dengan autentikasi perangkat. Nah, AWS IoT Core ini tidak berfungsi sebagai dashboard, tapi sebagai pintu masuk data dari perangkat IoT yang di kandang tadi ke dalam cloud. Setelah dari IoT Core, lanjut ke IoT Rules Engine. Nah, data yang masuk ke AWS IoT Core sebelum diproses oleh IoT Rules Engine tuh pada tahap ini tuh sistem tuh melakukan evaluasi kondisi, misalnya memeriksa suhu kandang melebihi ambang batas yang telah ditentukan atau tidak, dengan batasnya tuh 32 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan si suhunya tuh ternyata lebih dari 32 derajat Celcius, sistem tuh dapat memicu alert atau notifikasi ke pihak terkait kalau misalkan suhunya tuh tidak normal tuh, melebihi ambang batas. Lalu setelah dari IoT Rules Engine, lanjut ke time series database. Di sini tuh saya pakai Dynamo database. Nah, setelah diproses, data tuh disimpan ke time series database. Database ini tuh dirancang secara khusus untuk menyimpan data berbasis waktu, sehingga memudahkan analisis tren suhu harian, mingguan maupun bulanan. Nah, penyimpanan ini juga memungkinkan untuk penyimpanan historis. Jadi menunjukkan manajemen melakukan evaluasi performa kandang dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, kalau Bapak bisa lihat di sini tuh dari dashboard backend tuh arah panahnya menuju time series database. Kenapa? Karena dari database sendiri itu nggak bisa ngirimin ke dashboard backend. Jadi dashboard backend yang ngambil data ke time series database gitu. Lanjut ke dari time series database, lanjut ke dashboard backend. Nah,
Dashboard backend tuh berfungsi sebagai perantara antara database dan dashboard visual yang seperti yang saya tadi bilang. Backend ini melakukan query ke database, mengolah data sesuai kebutuhan, dan juga menyediakan API yang digunakan oleh dashboard web atau mobile. Nah, lanjut dari cloud ke iPad direksi. Nah, dari dashboard cloud ke iPad direksi, di dashboard cloudnya tuh nampilin data suhu kandang dalam bentuk grafik dan visualisasi yang mudah dipahami. Jadi ada misalkan suhunya berapa, humidity-nya berapa, itu tuh, dan ada grafiknya gitu dari suhu sama humidity-nya. Nah, si dashboard ini tuh dapat diakses oleh direksi di Jakarta melalui iPad menggunakan koneksi HTTPS. Nah, dengan demikian si manajemen tuh dapat memantau terus kondisi kandang secara near real time tanpa harus berada di lokasi peternakan. Nah, secara keseluruhan diagram ini tuh menunjukkan pemisahan yang jelas antara layer sensor, edge, serta cloud processing dan layer aplikasi, sehingga sistem tuh menjadi lebih aman, andal, dan scalable. Lanjut ke alur data. Nah, yang pertama tuh ada sensor di kandang. Di kandang, sensor yang digunakan adalah DHT22 karena memiliki akurasi yang cukup baik untuk pengukuran suhu dan kelembapan. Nah, sensor DHT22 ini dipasang per zona kandang agar distribusi suhu yang dicatatnya itu dapat dipantau dengan lebih detail. Dengan interval pengambilan data itu tuh 30 hingga 60 detik per satu data. Lanjut ke komunikasi sensor ke gateway. Lanjut ke komunikasi dari sensor ke gateway. Nah, komunikasi antara sensor dan gateway ini tuh menggunakan protokol lokal RS485. Kenapa? Karena RS485 ini tuh didasarkan pada ketahanannya terhadap noise. Nah, kalau misalkan di kandang ayam tuh kan pasti berisik, terus ada amonianya juga dan lain-lain. Terus si RS485 itu memiliki kemampuan komunikasi yang jarak jauh, jadi bisa dipasang dengan kabel yang jauh gitu. Serta si RS485 ini tuh bisa dipasang di banyak sensor. Ini tuh cocok, kenapa? Karena di study case tuh kan ada 50.000 ekor, yang mana itu tuh kandangnya tuh bakal gede dan gak bakal 1, 2, sampai 5 sensoran doang gitu. Jadi pasti banyak. Jadi itu cocok buat lingkungan kandang ayam yang cukup ekstrim. Nah, lanjut di Edge IoT Gateway. Nah, si Edge IoT Gateway ini tuh berfungsi sebagai pusat pengumpulan data. Jadi gateway ini tuh menggunakan perangkat industrial grade dan memiliki penyimpanan lokal berupa SSD. Nah, ketika koneksi internet terputus selama 3 jam, gateway itu bakal nyimpen data sementara secara lokal, terus juga bakal ngasih timestamp pada setiap data untuk ngejaga konsistensi historis gitu. Jadi kalau misalkan nanti si internetnya nyala lagi, data tuh bakal tetap dikirim, dan data yang selama tadi 3 jam mati internet itu tuh bakal tetap ada secara historis. Lanjut ke gateway ke cloud. Nah, gateway itu ngirimin data ke cloud melalui internet menggunakan protokol MQTT over TLS, yaitu Transport Layer Security, dengan autentikasi perangkat. Nah, protokol ini tuh dipilih karena efisien dalam penggunaan bandwidth dan cocok untuk koneksi yang tidak selalu stabil. Nah, untuk internetnya, primary-nya menggunakan Starlink dengan 4G LTE sebagai secondary, sebagai cadangan apabila tersedia sinyal gitu yang 4G LTE-nya. Nah, sekarang masuk ke cloud hosted.
Di sisi cloud, sistem tuh menggunakan AWS IoT Core sebagai MQTT endpoint. Jadi kan tadi MQTT over TLS, sekarang endpointnya di cloud gitu. Nah, data yang diterima kemudian diproses oleh IoT Rules Engine untuk melakukan filtering dan evaluasi kondisi. Misalnya kalau misalkan ternyata ada data suhu yang melebihi 32 derajat itu bakal ada alert gitu yang datang karena itu tuh suhu yang melebihi batas normal. Nah, habis itu tuh data disimpan ke time series database menggunakan Dynamo database untuk keperluan analisis historis gitu. Jadi habis data-data tadi dipilah-pilih di IoT Rules Engine, lalu disimpan ke database. Nah, sekarang alur data yang terakhir yaitu dashboard di Jakarta. Nah, dashboard backend mengambil data dari database yang menyajikan Nah, sekarang terakhir ada dashboard di Jakarta. Dashboard backend mengambil data dari database lalu ngasih datanya ke dashboard web atau mobile yang dapat diakses oleh direksi di Jakarta melalui HTTPS. Nah, data itu tuh ditampilkan secara near real time dengan delay sekitar 1 hingga 3 menit dalam bentuk heatmap suhu, lalu tren harian, dan juga riwayat alert. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa yang terjadi pada data sensor jika internet di peternakan mati total selama 3 jam? Nah, yang terjadi kalau misalkan koneksi internet di peternakan mati total selama 3 jam, datanya tuh nggak bakal hilang, sensornya tetap bekerja, dan gateway-nya tetap nerima serta nyimpen data secara lokal. Nah, kalau misalkan si internetnya kembali nyala, kembali normal, si gateway itu bakal secara otomatis mengirimkan seluruh data yang tertunda ke cloud yang 3 jam tadi mati, sehingga si data historisnya itu tetap lengkap meskipun dashboardnya sempat gak terupdate selama 3 jam internet mati yang tadi. Sebagai penutup, dengan arsitektur yang saya jelaskan tadi, sistem itu bakal mampu menjamin keandalan pengumpulan data, keamanan komunikasi, serta akses monitoring jarak jauh oleh pihak manajemen, sekaligus mengadopsi praktek yang telah dibuktikan oleh penelitian dan jurnal sebelumnya dan dikembangkan oleh pendekatan cloud-based IoT. Demikian saya ucapkan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Leonardo Rizal dengan NIM 28024564454. Saya akan mengambil study case tentang smart poultry dalam sebuah farm. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pertama-tama, IoT itu digunakan untuk memantau kondisi kandang seperti suhu, kelembapan, dan kualitas udara secara real time. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan otomatis. Namun, semakin tinggi ketergantungan pada sistem digital, semakin besar pula risiko keamanannya. Jika data terganggu atau dimanipulasi, maka keputusan yang diambil juga akan salah dan berdampak langsung pada kesehatan ternak dan kelangsungan produksi. Titik lemah utama dalam arsitektur ini berada pada IoT Gateway atau Edge Device. Gateway berfungsi sebagai penghubung antara sensor di kandang dengan cloud. Disinilah tempat data dikumpulkan, diproses, dan dikirim. Jika gateway diserang, misalnya melalui API key atau akses ilegal, maka penyerang dapat memanipulasi data atau bahkan mengontrol aliran data ke cloud. Oleh karena itu, gateway menjadi single point of failure dari sisi keamanan. Untuk memitigasi risiko tersebut, solusi yang diterapkan adalah deteksi anomali berbasis machine learning di edge device. Model seperti random forest dijalankan secara lokal untuk mempelajari pola data normal. Ketika terdapat penyimpanan yang tidak wajar, sistem dapat langsung menandainya sebagai potensi serangan sebelum data dikirim ke cloud. Pendekatan ini membuat keamanan bersifat preventif, bukan menunggu serangan terjadi di cloud. Dari hasil pengujian, random forest menunjukkan performa terbaik dengan akurasi lebih dari 96% dibandingkan model yang lain.
Selain itu, penggunaan edge computing secara signifikan menurunkan latensi pemrosesan. Edge device mampu memproses data di bawah 100 milidetik, jauh lebih cepat dibandingkan cloud-only system. Hal ini penting karena sistem keamanan harus bekerja secara real time, terutama pada lingkungan peternakan. Sistem kemudian diuji pada beberapa skenario serangan cyber, misalnya serangan data injection, sensor spoofing, dan perangkat asing dapat terdeteksi dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Ketika ancaman teridentifikasi, sistem langsung melakukan respon otomatis seperti isolasi data, penolakan data palsu, pencatatan aktivitas, hingga pemblokirkan perangkat. Dengan demikian, ancaman dapat dihentikan tanpa menunggu intervensi manual. Di sisi operasional, penerapan keamanan berbasis edge memberikan dampak yang signifikan. Downtime produksi menurun, kegagalan deteksi lingkungan berkurang, dan notifikasi menjadi real time. Selain itu, penggunaan bandwidth juga lebih efisien karena hanya data penting yang dikirim ke cloud. Ini menunjukkan bahwa keamanan tidak hanya melindungi sistem, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional peternakan. Sebagai kesimpulan, tantangan keamanan pada sistem smart poultry terletak pada IoT gateway dan komunikasi edge to cloud. Dengan menerapkan deteksi anomali berbasis machine learning di edge device, sistem mampu mencegah manipulasi data sejak awal. Pendekatan ini membuat sistem menjadi lebih aman, cepat, dan andal, serta sesuai untuk lingkungan peternakan digital yang memiliki keterbatasan konektivitas.